biasa menyertai Daud. Yang ketiga, Daud mengingat pada saat waktu Raja Saul dan pasukannya semua takut dan gemetar menghadapi Goliat. Tapi Daud tidak takut. Daud hanya dengan satu batu dia bisa mengalahkan Goliat. Sekali lagi dia tahu itu Tuhan yang membuatnya dia berhasil. Dan kemudian Daud mengingat apa lagi? Waktu Raja Saul cemburu dan mau membunuh yang namanya Daud, Raja Saul mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Daud dan membunuh Daud. Tetapi saudara kasih, setiap kali Raja Saul ada kesempatan untuk membunuh yang namanya Daud, Daud dilindungi oleh Tuhan. Bahkan tidak selai rambut pun tersentuh oleh Raja Saul. Dan Daud tahu, bukan karena dia hebat, tapi Daud tahu karena Tuhan yang menyertai dia. Dan saudara tahu, as David rehearse over and over again. Waktu Daud mengulang, katakan mengulang. Oke, lebih keras, katakan mengulang. Waktu Daud rehearse over and over again the goodness and the faithfulness of God. Waktu dia mengulang kebaikan dan kesetiaan Tuhan, you know what happened? Apa yang terjadi? The strength come from inside. Kekuatan itu bukan lagi datang daripada luar, tapi kekuatan datang dari dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia memiliki iman. Tiba-tiba dia bisa punya new vision. He began to see a victory coming into his life. Dia mulai melihat ada kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Dia tidak melihat bahwa dia telah dikalahkan oleh orang-orang Amalek. Dia tidak melihat bahwa harta kekayaan orang-orang Siklak semuanya habis. Tapi dia melihat bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia melihat Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan saudara kasih, Daud mulai mengucap syukur pada saat dalam keadaan kalah. Daud mulai mengucap syukur kepada Tuhan pada saat dia ada dalam lembah kekelaman. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena dengan iman dia tahu dia sudah ditakdirkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Sama dengan saudara kasih semua yang bisa membuat kita berhasil. Kita lihat tadi kunci yang pertama dan kedua. Daud dari stres dan depresi, dia bisa bangkit dan memperoleh mental kemenangan. Kita juga bisa memperoleh hal yang sama. Mungkin hari ini saudara kasih, maybe you got a bad medical report. Saudara tiba-tiba mendapatkan kabar yang buruk. Ternyata saudara mungkin kolesterol tinggi. Itu sesuatu mungkin hal yang di tahap yang pertama. Tapi ternyata saudara bukan hanya punya kolesterol yang tinggi, saudara punya penyakit paru-paru, saudara punya ada penyakit jantung, dan saudara punya penyakit-penyakit yang lebih kompleks lagi. Dan yang paling mengerikan, saudara ternyata saudara menderita sakit kanker. Mungkin kanker, mungkin stadium 3, mungkin stadium 4. Sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membuat kita down. Atau mungkin beberapa saudara struggling in a relationship. Mungkin hubungan antara suami, istri, dan anak-anak, atau dengan mertua. Atau mungkin saudara struggling dengan keuangan saudara, saudara sedang bergumul dengan keuangan saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan saudara berpikir negatif dan mulai mengulang kegagalan dan hal yang negatif yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tapi mari hari ini kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu dan mulai mengingat kebaikan Tuhan. You got to change the channel. Jangan saudara selalu melihat nonton yaitu channel kekalahan dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara memegang remote control. Remote control itu ada di dalam kendali tangan saudara. Saya percaya Tuhan telah melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pernah mengalami mujizat Tuhan. Saudara bisa merubah channel dari channel kekalahan kepada channel kemenangan. Saudara bisa merubah channel kekalahan menjadi channel keberhasilan. Saudara rubah cara saudara memandang. Saya ingin katakan ini yang Daud lakukan. Dan Tuhan menolong Daud. Saya ingin katakan kepada saudara, pernahkah saudara berpikir demikian? Pastor Ed, sebenarnya suami saya, waktu dia bekerja, dia sedang mengalami kecelakaan yang luar biasa seharusnya. Tapi puji Tuhan Pastor, Tuhan melindungi suami saya. Tuhan melindungi kami semua. Saya teringat waktu saya masih SD, saya diajak sama teman-teman saya untuk naik mobil. Saya nggak bisa nyetir waktu itu, jadi teman saya nyetir dan juga sama 2 teman saya. Saya suruh duduk depan dan 2 teman saya duduk di belakang. Dan saya tidak pernah lupa akan hal ini sampai detik ini. Dan ternyata teman saya ini suka ngebut-ngebutan. Dan biasanya waktu masih muda, dia mau unjuk aksi bahwa dia tuh adalah pengemudi yang hebat. Jadi dia ngebut-ngebutan di dalam kota. Saya aja udah takut luar biasa. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, dia punya rencana untuk pergi ke puncak dengan mobil itu.
Dan tiba-tiba dia bawa mobil itu ke puncak. Walaupun saya minta teriak-teriak minta turun, maka yang ada dia gas lagi, dia percepat untuk kecepatannya. Sampai di puncak, saudara tahu jalan berkelok-kelok seperti itu. Saya udah teriak-teriak setiap kali dia teriak, dia senang sekali membuat saya takut. Tapi waktu dari puncak dari puncak gunung turun ke bawah, ada satu belokan yang dia tidak lagi bisa mengendalikan mobilnya. Dan mobilnya sudah terbuang ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya bisa merapat persis di sisi jurang. Dan saya ingat kejadian itu dan tidak pernah terlupakan sampai saat ini. Kalau saat itu bukan karena Tuhan, saya tidak bisa megang mic saat ini dan bisa menyampaikan kesaksian ini. Tapi semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi yang saya ingin katakan, apakah saudara pernah berpikir seperti itu? Dan mungkin saudara berkata, oh Pastor Ed, saya ingat bagaimana Tuhan mempromosikan suami saya. Bagaimana saya dibukakan pintu pada saat saya memulai usaha pekerjaan ini. Pastor Ed, saya mengingat pada saat satu pintu tertutup, tapi Tuhan membukakan pintu yang kedua. Mungkin saudara pernah berpikir, Pastor, saya harusnya stres dan depresi. Waktu suami saya meninggalkan saya, waktu saya dikecewakan. Tapi kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa ada sebagaimana saya ada saat ini, Pastor. Atau mungkin beberapa saudara berkata, dokter sudah angkat tangan dengan penyakit saya. Tapi saya bersyukur, saya bersandar kepada Tuhan, iman saya dibangkitkan, dan saya bersyukur oleh bilur-bilur Yesus, saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara tidak pernah akan bisa stay down, saudara tidak pernah akan gagal, kalau saudara selalu mengingat kebaikan Tuhan. Karena setiap kali saudara mengingat kebaikan Tuhan, ada kekuatan yang muncul bukan dari luar, tapi kekuatan dari dalam. Dan saudara percaya, Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Oh, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Haleluya. Jadi iman akan mengisi hati saudara. And strength and courage come from the inside. Kekuatan itu bukan lagi berasal dari luar. No matter what you are facing, saya ingin katakan, apapun masalah yang saudara hadapi, no matter how difficult it is, sekalipun sulit yang saudara harus hadapi saat ini, tapi ingat baik-baik, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Hari ini saya percaya, saudara bisa tinggalkan tempat ini dengan penuh senyuman. Saudara bisa tinggalkan tempat ini dengan penuh pengharapan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bilang sama kanan kiri saudara, kita akan tinggalkan tempat ini dengan penuh senyuman. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah saudara kasih, but many people always remembering the negative. Banyak orang selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Remembering what didn't work. Mengingat apa yang tidak bekerja di dalam kehidupannya. Who hurt you? Banyak orang datang, Pastor Ed, lihat dong, ini tidak berhasil. Apa saja yang saya lakukan tidak pernah sukses. Saya gagal sebagai ibu rumah tangga. Pastor tahu nggak? Orang-orang ini yang menyakiti hati saya. Lihat bagaimana saya dibenci. Pastor, look at me, how unfair it was. Bagaimana hidup ini tidak adil. Come on. Sekali lagi saudara menonton channel yang salah. Saya percaya, hari-hari yang baik bukan hanya ada di belakang kita, tapi hari-hari yang baik masih ada di depan kita. Bersama dengan Tuhan. Saya ingin katakan, saudara harus percaya. Mungkin waktu pertama kali saudara mendapatkan anak yang pertama, saudara bergumul untuk mendapatkan anak yang pertama, Tuhan memberikan anak yang pertama, anak yang kedua. Saudara harus bisa melihat bahwa itu semua kebaikan Tuhan. Ada orang yang 10 tahun menikah belum mendapatkan anak, bahkan 15 tahun, 20 tahun. Jadi kalau saudara bisa mendapatkan anak, bukan sesuatu yang biasa, tapi saya ingin katakan semuanya berasal daripada Tuhan. Ingat waktu saudara mulai mendapatkan rumah kontrakan, saudara bersuka cita. Dari rumah kontrakan saudara bisa punya rumah yang kecil, dari rumah yang kecil punya rumah yang besar. Ingat kebaikan Tuhan. Mungkin saudara dipromosikan oleh Tuhan. Mungkin pada saat waktu saudara cek darah saudara, hasilnya semua baik. Bukan karena karena tubuh kita tubuh yang sehat. Saya percaya itu juga semua karena Tuhan. Karena daripada itu, kalau saudara saat ini ada dalam lembah kekelaman, mulai saudara melihat film-film kemenangan. Mulai kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan mulai percaya bahwa masa depan saudara bersama dengan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Setiap kali saya datang ke tempat ini, saya cuma berkata, Tuhan terima kasih. Kembali tahun 2011, saya sama Pastor Leaf diberikan kepercayaan untuk bisa melayani di gereja yang so amazing.
gereja yang menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi gereja, salah satu gereja yang terbaik yang ada di Indonesia. Dan saya katakan Tuhan, bukan karena saya sama Levi adalah orang yang lebih hebat, lebih pandai menyampaikan firman Tuhan, tidak. Saya tahu banyak senior-senior kami, banyak-banyak orang yang luar biasa. So every time I receive invitation from you, setiap kali saya terima undangan dari saudara, saya cuma berkata, I thank you Lord for the opportunity. Saya terima kasih Tuhan untuk kesempatannya. I'm so amazed because of your goodness. Saya bersuka cita, saya terkagum-kagum atas kebaikan Tuhan. Dan harusnya sama dengan saudara. Setiap kali saudara merapat ke rumah saudara, atau mungkin rumah kontrakan, saudara belum punya rumah, saudara jangan pernah berkata, ya rumah reot seperti ini, rumah saya rumah jelek, bukan rumah bangunan yang hebat seorang-orang kaya seperti teman-teman saya yang lain. Tidak. Saudara, apapun yang Tuhan percayakan saat ini, setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi kalau saudara lihat rumah saudara, jangan ada rumah gini, rumah jelek, bocor gitu, nggak keren. Dan saudara, tapi saudara berkata, Tuhan terima kasih, saya masih bisa punya rumah. Tuhan terima kasih, saya masih bisa punya kontrakan. Tuhan, saya masih bisa ada tempat kos. Saya masih bisa tidur di bawah atap rumah yang luar biasa. Sedangkan banyak teman-teman yang tidak punya rumah, bahkan tinggal di bawah kolong jembatan. Saudara bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Buat gereja kami, setiap kali kami merapat di gereja kami, sebelum saya masuk, dalam hati saya yang terdalam, sebentar, sejenak, mungkin 10 detik, mungkin hanya 20 detik, saya bilang, thank you Lord for this magnificent house of the Lord. Terima kasih untuk rumah Tuhan yang luar biasa ini. Because of our strength. Bukan karena kekuatan kami bisa membangun rumah Tuhan ini. Bukan karena jemaat yang bersama-sama menabur benih, bukan. Tapi Tuhan yang mewujudkan semua ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Sehingga saya bisa mengucap syukur dan saya bisa menikmati akan kebaikan Tuhan. Dan ini yang harus saudara lakukan. Dan saya ingin katakan, kalau saudara mulai mengucap syukur dan berterima kasih, selalu fokus dengan kebaikan Tuhan, maka iman saudara dibangkitkan. Sekalipun saat ini saudara sedang mengalami keuangan yang sangat parah, tapi kalau saudara tahu, kalau Tuhan bisa menolong saudara 10-15 tahun yang lalu, saya percaya Tuhan juga bisa menolong saudara hari ini. Tuhan juga bisa menolong saudara di tahun 2011. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Banyak orang, too many people today, they just settle where they are. Mereka hanya menyerah dengan keadaan mereka saat ini. When we give in, saudara tahu, waktu kita menyerah, patah semangat dalam kehidupan, we give in to the spirit of discouragement. Saudara mulai membangkitkan bukan semangat dan iman saudara, tapi saudara membangkitkan roh keputusasaan. Dengarkan baik-baik. Itu rencana iblis dalam setiap kehidupan kita. Ibu-ibu, para wanita, jangan biarkan iblis menguasai hidup saudara. Because when you give in, waktu saudara menyerah dengan kehidupan saudara, the devil will steal our dreams away. Dia akan menarik, dia akan mencuri setiap impian-impian di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita percaya bahwa yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah neraka di dunia. Ingat, kita hidup hanya satu kali. Pastikan dalam kehidupan kita menjalankan surga di dunia ini. Dan saya percaya Tuhan, jangan pernah saudara berkata, oh Pastor, my marriage is not worth of fighting for. Saya tidak perlu lagi memperjuangkan pernikahan saya. Saya sudah diambang kehancuran dalam pernikahan saya. I'm tired dealing with my child, Pastor. Saya capek, saya jenuh menghadapi anak-anak saya yang sudah kurang ajar. It's not worth the struggle, Pastor. Saya sudah tidak mau lagi untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak saya. Bahkan ada orang berkata, you know what, Pastor? I'm tired doing what is right. Bahkan saya jenuh, capek melakukan hal yang benar. Karena setiap kali saya lakukan hal yang benar, hal yang buruk yang terjadi dalam hidup saya. Dengarkan baik-baik saudara, come on. Don't believe the devil's lies. Jangan percaya dengan tipu muslihat iblis. Ini akan membangkitkan roh keputusasaan dalam hidup saudara. Membuat saudara menjadi pesimis. But let me tell you something. Saya ingin katakan kepada saudara, biar di dalam hati saudara, roh saudara yang terdalam, saudara bisa berkata, yes, I know.
My child is worth it. Anak-anak saya patut diperjuangkan. Rumah tangga saya masih bisa diperjuangkan. Kesehatan saya bisa diperjuangkan. Walaupun semua sudah angkat tangan, saya masih punya Tuhan di atas segala Tuhan. Saya percaya bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan saya. Saya ingin katakan, your dream are worth it. Impian saudara buat anak saudara, impian saudara buat cucu saudara, impian saudara buat pasangan hidup saudara, patut diperjuangkan. Jangan kuburkan impian yang besar. Ingat, bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Don't